goncang. Shalom semua warga kerajaan. Why walk in godliness? Itu untuk membuktikan bahwa kita siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Barang siapa menantikan kedatangan Sang Mesias yang kedua kalinya, dia akan menyucikan dirinya dari segala kejahatan dan kenajisan. Di dalam Wahyu pasal 20 dijelaskan, ada orang yang dikeraskan hatinya, ayat 11. Ya, firman Allah berkata, siapa berbuat jahat, unjust, di sini adikia, biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biarlah terus cemar. Barang siapa benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. And he that is holy, let him be holy still. Saudara, itu sudah akan terjadi ketika orang sudah ditegur berulang kali. Tuhan serahkan kepada kecemaran. Ya, karena itu cepatlah bertobat. Saudara yang kasih Tuhan, dalam 2 Timotius pasal 3 ada dua kata soal godliness. Yang pertama-tama adalah orang yang kelihatannya beribadah. Di dalam ayat kelima daripada 2 Timotius 3, sebelum dijelaskan, ada orang cinta diri sendiri, manusia akhir zaman, lalu cinta uang, cinta kenikmatan, tapi tidak mencintai Tuhan. Ayat kelima dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, having a form of godliness. Apa nih? Agama, termasuk agama Kristen, tetapi menolak kuasanya. Kuasa itu yang saya sampaikan minggu yang lalu, divine power, ya, like precious faith. Kita menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dan saudaraku, ibadah di sini disebutkan yaitu godliness. Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Siapa itu? Roh Kudus. Roh Kudus adalah the divine power. Jauhilah mereka itu. Jauhi orang-orang semacam itu. Kalau mau berbahagia, jangan berjalan di jalan orang, mendengarkan nasihat orang fasik, orang berdosa, duduk di kumpulan pencemooh. Jauhi. Jangan sungkan. Nah, akibatnya kalau kita tidak mau menjauhi, akan ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Disebutkan tentang Yanes dan Yambres yang melawan Musa. Saudara dan saya ini begitu hidup di dalam godliness, kita ini melawan arus. Akibat daripada melawan arus ada persecution, akan ada aniaya. Ayat 12 menjelaskan dengan jelas, siapa mau hidup godly, yang mau hidup beribadah, yang hidup godly, akan menderita aniaya. Karena itu Rasul Paulus berkata, tirulah gaya hidupku. Ya, kita mengalami persecution, kita mengalami aniaya, kita mengalami fitnah, tetapi teguhkan hatimu. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita suruh menjauhi, ada yang kita harus kejar, ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ke-10. Ini penting tentang knowledge of God ini, ya. Engkau telah mengikuti ajaranku. Saya ajarkan pada saudara pertama, yaitu jaga diri sendiri. Kedua ajaran, yaitu mengawasi pengajaran kita. Terakhir baru bisa menjaga kawanan. Tetapi jaga diri dulu dan jaga pengajaran. Cara hidupku penting kan? Godliness apa sih? Itu adalah buah daripada holiness. Pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Sebagai murid yang baik, maka Timotius sudah ikut menderita penganiayaan yang sengsara.
Tetapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Di dalam hidup saya, begitu saya bertobat, aniaya demi aniaya datang. Sampai hal-hal yang cukup mengerikan, saudara ya. Ancaman yang sangat-sangat absurd, yang aneh-aneh saya alami. Tetapi saya belajar firman Tuhan. Kalau mau hidup beribadah, siap ada aniaya. Tapi Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya. God bless you warga kerajaan. Be strong in the Lord. Amin. Ibu saudara semua, kurang semangat. Shalom semuanya. Ada sukacita hari ini? Amin. 1 minggu telah berlalu, tapi saya percaya kasih Tuhan gak pernah berlalu untuk kita. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Boleh tos atau salam kiri kanannya minimal 5 orang. Katakan, Tuhan kita baik. Mari jika sudah saya undang untuk kita berdoa, kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan kami yang baik, Engkaulah yang teramat baik, tiada yang lain Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami datang dengan segala ucapan syukur kami. Kami mau menaikkan pujian kami Tuhan hanya bagi-Mu. Engkau berkarya atas ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hadirat-Mu kami undang Tuhan. Penuhi tempat ini, penuhi hati kami, penuhi pikiran kami Tuhan. Karena kami percaya setiap apa yang kami nyanyikan, setiap apa yang kami agungkan, setiap apa yang kami muliakan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Karena Engkaulah Raja di atas segala Raja. Mari Bapak Ibu yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang baik. Kau baik Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Yes you are. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kau baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kekal selamanya. Yes. Amin, amin, amin. Kami mau masuk gerbang-Mu Tuhan. Kami mau naikkan setiap pujian kami, karena Engkaulah Tuhan kami yang baik. Mari Bapak Ibu kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan apa? Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, amin, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Yes Lord, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari Bapak Ibu katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kau Tuhanku yang baik, Kau Raja kami yang baik. Yes. Ku mau angkat tanganku bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita katakan sama-sama. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku bersyukur. Katakan, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, ku bersyukur. Sekali lagi, ku mengangkat tanganku, yes Lord, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Katakan, angkat tangannya. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Yes Lord, sekali lagi. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yes you are. Kami mau terus angkat pujian kami hanya bagi-Mu. Tuhan Yesus baik, say, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dengan iman dan ucapan syukur. Yes Lord, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, hanya bagi-Mu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Kau baik, sungguh amat baik, sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yes Lord, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Engkau baik Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh baik Tuhan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik? Amin. Yes Lord. Mari Bapak Ibu kita katakan, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Katakan lagi, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yes Lord, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, Engkau baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, Engkau baik Tuhan, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, dari selama-lama sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes Lord. Ya Tuhan, Engkau sangat baik bagi setiap kehidupan kami. Segala musim yang sudah kami lalui Tuhan, kami percaya itu karena tuntunan kasih-Mu saja Bapa. Ini kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi hati kami, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah pagi ini Bapak, kami bisa menyampaikannya hanya untuk Engkau. Tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah,
kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kebenaran. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yes. Hanya Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu kita katakan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kebenaran. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kebenaran. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kebenaran. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau lepaskan Tuhan. Hidupku dari tangan-Mu, hidupku dari kuasa-Mu, pandangan-Mu tertuju padaku. Kau saja, Kau Tuhan, tiada yang lain. Kaulah Bapa-Ku, Kaulah Tuhan-Ku, Kaulah sahabat-Ku Tuhan, tiada yang lain. Sayang bersama, tak Kau tinggalkan sendirian. Yes Lord, yes Lord, hanya Kau, hanya Kau. Tak perlu ku takut, tak perlu ku gentar Tuhan, karena Kau pegang hidupku, karena Kau pegang hidupku. Yeshua, Yeshua, penuhi kami. Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kau yang layak, Kau yang besar Tuhan. Yeah. You are here, you are here now. Tiada yang lain, ku mau nyanyikan.
Benar Tuhan, Engkau Allah yang hebat dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang membuktikan bahwa Engkau yang bertakhta dalam kehidupan setiap umat manusia. Kami boleh ada hari ini karena kami punya Allah yang penuh dengan kasih. Memberikan kami kasih karunia untuk kami boleh datang beribadah. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang berbicara. Biarlah pesan yang disampaikan datang daripada-Mu semata membuat setiap kami mengerti. Untuk hidup dalam kebenaran. Untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus jamah setiap kami. Tuntun setiap kami, baik yang berbicara mau yang mendengar, kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Dimampukan untuk mempunyai pengertian dan pengenalan yang benar. Sehingga ketika kami berbicara, kami bertindak, kembali lagi kami mewakili kerajaan Allah yang tidak tergoyahkan. Raja di atas segala raja, Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, salam dulu kiri kanan 20 orang mungkin yang gak kenal, yang gak kenal. Iya. Yes. Silakan duduk. Shalom semuanya. Apa kabar? Hari ini kita sangat berbahagia. Saya percaya hari yang baik, cuaca yang baik, dan hari ini pun kita kehadiran seorang, ya saya boleh bilang keluarga lah. Jadi bukan orang lama, bukan orang yang baru, bukan orang baru tapi orang sudah lama datang ke sini, sudah jadi bagian dalam keluarga Rock Jayapura. Beliau adalah seorang gembala di Lifehouse Community Church di Jakarta. Dia sudah berapa kali khotbah di tempat ini, tanpa panjang lebar. Saya mau saudara tepuk tangan yang meriah, kita sambut Pastor Wigan Sugandi. Beliau akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Saya percaya ada pesan yang baik buat kita semua. Amin. Amin. Apa kabar saudara? Tahun lalu saya ke sini, tempat ini masih direnovasi. Betul sekali, saya pun merasa seperti keluarga sejak zaman almarhum Om David. Dengan Tante Eli juga kalau ke Jakarta suka main ke komunitas kita, ya. Jadi memang sudah terasa seperti keluarga saja. Oke, kalau saudara senang dengan judul khotbah, saya kasih judul Membangun Budaya Kebenaran. Sebelum saya membahas tentang membangun budaya kebenaran, ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya dan menurut saya ini pertanyaan yang bukan sekedar sulit untuk dijawab tapi tidak bisa dijawab. Yaitu kalau orang bertanya sama saya, Pastor gimana atau apa kehendak Tuhan buat saya? Saya tidak akan bisa menjawab hal tersebut sebab saya bukan Tuhan. Oke, jadi saya tidak akan bisa menjawab. Tapi masalahnya setiap orang itu pasti harus melakukan kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhan memang kadangkala itu abstrak. Kalau kita dengar kata kehendak Tuhan, maka pasti yang ada dalam pemikiran kita, ini satu hal yang abstrak. Aku tahu dari mana? Sebenarnya ini bukan abstrak saudara, tapi gini, kehendak Tuhan itu memang bukan seperti satu titik, tapi seperti sebuah garis panjang. Ini sebuah perjalanan yang harus ditempuh semua orang percaya. Kita tidak bisa berpikir pragmatis bahwa kehendak Tuhan itu seperti satu titik, kita lakukan satu, that's it, selesai. Nah, kehendak Tuhan itu seperti sebuah garis panjang. Nah, kenapa kita perlu tahu dulu kehendak Tuhan? Sebab gini, Tuhan kita itu Tuhan yang punya tujuan. Semua tujuan-tujuan Tuhan akan merefleksikan kemuliaannya. Nah, dalam tujuan Tuhan pasti ada kehendaknya di sana. Dalam tujuan-tujuan Tuhan pasti ada kehendaknya. Makanya gini, hal yang terpenting dalam hidup manusia adalah memang melakukan kehendak Tuhan. Saya ingat banget waktu pertama kali saya terima Tuhan, terus saya ketemu Kajo itu back tahun 90-an. Pastor Jonathan Batiasina, ayah rohani saya, itu cuman kasih tahu saya satu moto begini, cari tahu kehendak Tuhan.
lemparkan diri kita sampai mati, sampai kehendak Tuhan itu terjadi. Saya renungkan lama ucapan itu. Dan ternyata memang betul, kehendak Tuhan itu hal yang paling penting. Nah, orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan dalam sebuah perjalanan, itu kalau saya ilustrasikan ya, seperti kita melewati dari satu pintu ke pintu yang lain. Itu bukan lewat satu pintu selesai, enggak. Lewat pintu pertama, kita jalan terus pintu kedua. Itulah yang Paulus katakan, Tuhan akan bawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. From glory to glory. Itu hanya berlaku untuk orang yang hidup dalam kehendak Tuhan. Kadangkala memang kehendak Tuhan itu bukan hal yang langsung kita bisa lihat, tapi kita perlu berjalan di dalamnya. Waktu Paulus dipanggil untuk menjadi rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, Paulus juga nggak tahu-tahu banget kok dia mau kemana, dia berjalan saja. Sampai akhirnya di satu titik ada satu kisah, Paulus pikir dia harus ke Asia kecil. Tapi toh kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, Tuhan intervensi. Akhirnya Paulus pada waktu malam dia dapat penglihatan, dia harus nyebrang ke Makedonia. Akhirnya dia ke daerah Makedonia, itulah terdapat kota Filipi, kota Tesalonika sampai dengan Korintus. Dia berjalan terus. Nah, kalau kita mau hidup dalam kehendak Tuhan, maka hal yang pertama jelas kita harus ubah dulu sistem kita, ya. Kita harus ubah dulu sistem kita. Dari sistem dunia menjadi sistem kerajaan. Ya. Kemarin saya sempat bilang begini saudara, orang suka dengan terminologi juru selamat. Tidak salah sih, terjemahan kita juga jangan disalahkan dengan juru selamat. Tapi kita perlu memaknai lebih lengkap lagi. Kalau kita dengar kata juru, juru itu kan tukang. Juru kunci, tukang kunci. Juru masak, tukang masak. Kalau dengar kata juru, memang kita enteng. Juru selamat, tukang selamatin. Siapa yang gak mau diselamatin? Selamat dari kemiskinan, dari mara bahaya, dari penderitaan. Apalagi selamat dari hukuman kekal. Kita semua suka. Tapi kita tahu Tuhan kita bukan sekedar juru selamat. Tapi dia raja yang menyelamatkan umatnya. Kalau begitu kita tambahkan terminologi atau diksi kata raja, maka konsekuensinya beda. Sebab kalau udah bicara raja, di situ ada sistem pemerintahan. Di situ ada kedaulatan. Di situ diperlukan ketertundukan mutlak. Di hadapan raja tidak ada yang bisa main-main. Kalau di hadapan tukang kita masih bisa main-main. Ya kan? Tapi kalau kita udah menggunakan diksi raja, ini berat. Ada sistem pemerintahan di sana. Warga kerajaan harus hidup dalam sistem pemerintahan itu. Makanya saudara ditebus dari hidup yang sia-sia, itu artinya kita ditebus dari sistem yang lama untuk masuk ke dalam sistem yang baru. Tanpa kita hidup dalam sistem yang baru, sistem kerajaan Allah, mustahil kita bisa hidup dalam perjalanan melakukan kehendak Tuhan. Mustahil itu. Nah, tapi saya tidak mau ngomong sistem, ya. Hal yang kedua kita perlu perhatikan, Matius 13 ayat 44 sampai 46. Kita lihat dulu. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kalau saudara melihat perumpamaan ini, orang yang menemukan ladang dengan mutiara yang berharga, saudara akan menemukan satu kesamaan bahwa dia menemukan suatu hal yang sangat berharga sehingga ia rela menukarkan apapun juga untuk memperoleh sesuatu yang sangat berharga itu. Maka kalau orang mau tahu kehendak Tuhan, hal yang kedua, dia harus memvalue tinggi kehendak Tuhan itu. Sebab memang benar kata Alkitab,
Barang kudus bukan buat anjing, mutiara bukan buat mulut babi. Kehendak Tuhan tidak akan diberitahu kepada orang yang punya mentalitas gini, Tuhan kasih tahu kehendakmu, nanti saya timbang-timbang Tuhan. Kalau oke buat saya kerjain. Kalau enggak, nanti dulu. Sorry, Tuhan enggak kasih buat orang-orang yang seperti itu. Tuhan hanya kasih kehendaknya, Tuhan kasih isi hatinya buat orang-orang yang serius memvalue tinggi dan mau melemparkan dirinya sampai kehendak Tuhan itu terjadi. Tuhan tahu isi hati kita, ya. Kalau orang hanya cuma mau tahu kemudian menimbang-nimbang, sorry, itu bukan buat Anda. Kita perlu set di hati kita bahwa kita mau menempatkan itu sebagai value yang tertinggi dalam kehidupan kita. Nah, Matius 6 ayat 33 kan bilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Disuruh cari dulu kerajaan Allah, cari dulu kehendak sang raja dan kebenarannya. Dan kebenarannya. Prioritas kita ini kan bicara kingdom priority. Prioritas kita adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, makanya saya tidak lupa untuk menyatakan bahwa orang yang menghormati Tuhan pasti menghormati firman-Nya. Orang yang menghormati firman-Nya pasti menghormati Tuhan. Saya nggak pernah ketemu ada orang yang tidak menghormati firman Tuhan lalu bisa hidupnya menghormati Tuhan. Nggak mungkin. Orang yang menghormati Tuhan pasti menghormati firman-Nya. Sebab Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah itu penting. Firman Allah itu perlu dijaga loh dalam hidup kita. Apa yang menyembuhkan hidup kita? Orang hafal luar kepala pasti, hati yang gembira adalah obat, ya kan? Enggak loh, rupanya ada hal lain yang menyembuhkan hidup kita. Kalau saudara baca di Amsal pasal yang keempat, saya belum masuk ke PDF ya. Amsal pasal yang keempat, saya baca dulu ayat 20 sampai 23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh daripadamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ini kan bicara tentang kita harus memelihara firman Tuhan, menyimpan itu, perintah-perintah Tuhan dalam lubuk hati kita. Lihat ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan, lihat, bagi seluruh tubuh mereka. Firman Tuhan tempat kesembuhan kita. Hari-hari ini banyak orang yang meneriakan mental health, kesehatan mental. Kayaknya 10 tahun yang lalu nggak ada yang pakai diksi itu ya. Sekarang di mana-mana kena mental nih saya. Nah, saya cuma mau bilang gini, firman Tuhan bisa menyembuhkan. Apalagi penyakit mental, saya percaya firman Tuhan bisa menyembuhkan. Baru ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita hafal ayat ini. Pertanyaan saya, kenapa hati perlu dijaga? Kalau kita lihat konteksnya, yang perlu dijaga adalah firman Tuhan yang ada dalam hati kita. Kalau hatimu nggak ada firman Tuhan, Pak, sorry Pak, nggak usah dijaga Pak. Serius ya. Kita senang ayat, kan kita suka motong ayat ini. Tapi kita nggak lihat ayat sebelumnya. Hati yang perlu dijaga itu kalau disimpan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang sangat berharga. Di situ terdapat kehendaknya. Kalau hati kita nggak ada firman Tuhan, nggak usah dijaga. Apa yang mau dijaga? Nggak perlu. Tapi kalau hatimu ada firman Tuhan, hatimu perlu dijaga. Nah, baru kita masuk. Tadi hidup dalam sistem kerajaan, memvalue tinggi kerajaan. Nah, yang ketiga untuk cari tahu kehendak Tuhan, ini penting sekali. Kita perlu hidup dalam budaya kebenaran. Saya sengaja gunakan kata budaya, sebab hanya budaya itu sesuatu yang kita lakukan tanpa kita pikir lagi.
Itu kan seperti gaya hidup, tapi dilakukan secara komunal, secara korporat. Budaya bisa mengubah kita tanpa kita sadari. Of course, itu sudah pasti, itu hukum budaya. Saya percaya Pastor Steven sering sekali pasti mengajar tentang budaya. Yang saya nggak perlu ulang lagi. Nah, kebenaran itu harus bisa jadi budaya dalam hidup kita. Nah, saya salah seorang yang selalu menekankan keseimbangan. Karena ketidakseimbangan selalu jadi awal dari penyesatan. Kemarin saya katakan, zaman dulu ya orang taunya ibadah cuma di gereja. Datang pengajaran paradigma baru, bekerja pun adalah ibadah kita. Itu betul nggak? Betul. Tapi jangan cuma tekan ini, kalau dulu cuma yang diteken ke gereja. Jadi kesannya kalau nggak di gereja itu nggak ibadah. Lalu datang pengajaran yang lebih fresh, berkata semua gerak hidup kita adalah ibadah. Itu betul juga. Tapi kalau kita ekstrim ke situ, lahirlah orang-orang atau muncullah orang-orang yang nggak mau ibadah lagi di gereja hari Minggu. Katanya setiap hidupku juga udah ibadah. Dulu orang pikir doa makan, doa sebelum tidur, muncul pengajaran baru. Setiap nafas hidup kita doa, setiap saat kita doa. Kalau ini yang ditekan, muncullah orang-orang yang tidak berdoa sama sekali. Nah, ya, itu ya, ketidakseimbangan itu selalu bahaya. Jangan tekan satu sisi, lalu sisi yang lain dilupakan. Oh betul. Di luar hidup kita juga pelayanan, juga ibadah. Tapi berkumpul setiap hari Minggu itu juga ibadah. Itu dilakukan sejak zaman gereja mula-mula. Selain untuk fellowship, untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Itu di kitab Kisah Para Rasul dituliskan hal tersebut. Betul setiap nafas hidup kita doa. Tapi bukan berarti kita tidak perlu lagi doa-doa pribadi dengan Tuhan. Nah, kebenaran juga sama. Untuk menghidupi budaya kebenaran, kita perlu menghidupi 4 hal ini yang akan saya bagikan. Semuanya harus dihidupi, semuanya harus simultan. Tidak bisa dipotong sedikit-sedikit, tidak bisa diambil sebagian-sebagian. 4-4-nya harus kita hidupi. Yang pertama, ortodoksi. Kalau saya bicara ortodoksi, ini bukan aliran gereja ortodoks, bukan. Ortodoksi artinya ortos dan dokein. Ortos artinya lurus, dokein artinya pemikiran, ajaran. Ajaran yang benar, ajaran yang lurus. Ini adalah basic. Ortodoksi artinya ajaran yang lurus, ajaran yang benar, bicara tentang ajaran yang lurus dan benar. Setiap saudara harus menghormati firman Tuhan, harus baca Alkitab, harus mempelajari Alkitab. Saya tidak berkata saudara harus masuk sekolah Alkitab, enggak. Tapi setiap saudara harus mencintai firman Tuhan, harus mau membaca Alkitab sendiri. Jangan cuma baca Alkitab tunggu hari Minggu di gereja. Kita pasti stunting, kita pasti kurang gizi. Orang yang membaca Alkitab setiap hari, walaupun dia tidak sekolah Alkitab, saya percaya gini, kalau ada pengajaran aneh-aneh masuk, itu ada alarmnya loh. Biarpun saudara nggak pernah sekolah Alkitab. Sebab ajaran palsu itu sekarang banyak. Tapi kalau saudara sendiri rajin membaca Alkitab, saya percaya Roh Kudus bisa bekerja di situ dan bisa memberikan kita satu alarm. Kalau ada pengajaran asing atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Anda akan punya alarmnya. Nah, kalau kita bicara ortodoksi, ini bukan soal hanya teorinya doang. Tapi ini juga bicara saudara harus punya pengalaman pribadi sendiri dengan Tuhan. Pengalaman empiris dengan Tuhan. Sehingga seperti kata Ayub, bukan hanya apa kata orang aku mengenal Tuhan. Tapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Saudara jangan senang dengan apa pewahyuan orang lain. Saudara bisa mendapatkan pewahyuan sendiri dengan Tuhan. Itu sama aja kalau tanya sama saya, rasanya apel gimana sih? Saudara harus ambil apel, saudara kunyah sendiri. Jangan orang lain yang kunyah, terus saudara baru icip kunyahannya. Tahu?
Jangan. Saudara harus mengalami Tuhan sendiri. Jangan puas kalau cuma dengar kesaksian orang yang mengalami Tuhan. Tapi saudara sendiri harus punya pengalaman mengalami Tuhan. Nah, kita harus setia pada ajaran yang lurus, kita harus setia pada kebenaran firman Tuhan. Ya, saya nggak bisa membahas panjang lebar di sini, tapi misalnya, saya nggak tahu, saudara tahu ini nggak? Ini adalah saya nggak akan bahas ini ya. Ini cuma contoh. Ini adalah pengakuan iman yang diterima oleh seluruh gereja sepanjang masa, sepanjang abad. Ini bukan pengakuan iman rasuli, saudara. Ini pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Jangan-jangan saudara nggak tahu lagi itu barang apaan. Pengakuan iman rasuli itu bukannya salah, bukan. Tapi kurang lengkap. Itu hanya dipakai gereja-gereja stream barat. Katolik Roma pakai, kita Protestan karena turunan dari Katolik pakai itu. Gereja Timur tidak pakai pengakuan iman rasuli. Tapi kalau ada satu pengakuan iman yang diakui oleh seluruh gereja sepanjang masa, sepanjang abad, mau timur, barat, utara, selatan mengakui itu adalah pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Yang ada di depan ini. Kalau ada ajaran yang melawan ini, sudah pasti ngaco. Kenapa? Karena ini kesepakatan gereja bersama sebelum gereja pecah. Konsili pertama itu adanya di Yerusalem. Kisah Rasul 15. Ya kan? Itu kan konsili pertama yang ada di dunia ini. Saat itu gereja sedang menghadapi tantangan. Karena orang-orang non-Yahudi mulai jadi Kristen. Apakah mereka harus sunat? Apakah mereka boleh makan yang bekas persembahan berhala dan lain sebagainya? Akhirnya Kisah Rasul 15 ayat 28. Ini prinsip konsili. Oleh karena keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Itu prinsip konsili. Dan pengakuan iman ini gereja belum terpecah. Dan ini melawan ajaran-ajaran sesat yang ada pada saat itu. Dan masih berlaku sampai sekarang. Sebab kalau misalnya bidat-bidat dalam Trinitas, ya dari dulu sampai sekarang sama-sama aja. Ini melawan itu semua. Nah, tapi saya bukan mau menjelaskan ini. Jadi yang pertama ortodoksi. Kita harus setia pada ajaran yang benar. Nah, yang kedua sekarang, dengan cepat aja. Ortodoksi, saudara punya pengalaman empiris, saudara belajar kebenaran firman Tuhan, tapi itu nggak cukup. Saudara perlu yang kedua, yang namanya ortopraksis. Ortos lurus, praksis artinya tindakan, kerja yang benar. Ortopraksis bicara tentang mempraktekkan atau melakukan yang kita pelajari. Kita nggak cukup punya ortodoksi, tapi kita nggak punya ortopraksis, nggak cukup. Di Alkitab Tuhan Yesus mengkritik ada orang-orang yang punya ortodoksi tapi nggak punya ortopraksis. Matius 23 ayat 1 dan 2 kita lihat. Matius 23, ayat 2 dan 3. Injil Matius 23 ayat 2 dan 3. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, lihat, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Mereka punya ortodoksi. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Mereka nggak punya ortopraksis. Makanya dikritik sama Tuhan. Karena mereka mengerjakannya tetapi tidak melakukannya. Tapi yang benar, yang harus kita miliki justru 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Coba kita lihat. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Latihan beribadah itu bukan latihan kebaktian. Latihan ibadah itu bukan Senin ketemu Senin saudara ada di tempat ini, bukan itu. Latihan beribadah di sini eusabia, latihan kesalehan. Ternyata gini, kesalehan perlu dilatih. Halo, kesalehan itu perlu dilatih loh. Perlu, itu tuh godly. Eusabia itu godly terjemahannya. Kesalehan kita perlu dilatih.
Kesalehan itu banyak. Tapi yang jelas gini, kalau mau latihan kesalehan, saya ini hobi bulu tangkis, saudara. Saya suka ditemenin main sama atlet-atlet bulu tangkis. Saya kalau ngelihat atlet latihan, saya tahu satu hal, kenapa Paulus itu suka pakai atlet sebagai perumpamaannya, ya kan? Dia kan suka pakai prajurit, suka pakai atlet. Karena memang kalau yang namanya atlet, yang jelas itu perlu ketekunan. Orang yang gak tekun gak bisa jadi atlet. Nah tapi dalam hal latihan, itu gini, ini yang menarik. Atlet itu selalu pelatihnya akan cariin sparingan. Tahu sparingan? Buat latih tanding. Dan pelatih selalu cari sparingan yang di atas atlet itu, pasti. Yang namanya atlet cari sparingan, dia harus cari yang kemampuannya di atas dia. Ibaratnya dalam sparingan itu dia siap digebukin. Siap dibully dalam tanda petik. Tapi pelatih pasti harus cari yang di atas dia. Kenapa? Kalau dicari yang di atas dia, itu buat narik dia ke atas. Gak boleh sparingan dicariin yang kemampuannya di bawah dia. Dia bukan ketarik naik ke atas, dia ketarik turun ke bawah. Itu namanya sparingannya yang disparingin. Kalau pelatihnya cariin yang di bawah. Pelatihnya harus cariin yang levelnya di atas pemainnya. Nah, kalau saudara bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau latihan kesalehan. Nah, Tuhan cariin sparingannya. Loh, itu udah pasti. Itu udah pasti. Kesalehan apa yang Anda tidak miliki? Enggak sabar, dikit-dikit marah, minta sama Tuhan. Sparingannya. Kalau Tuhan kasih sparingan, itu bukan berarti hidupmu tiba-tiba berbunga-bunga, semuanya menyenangkan, semuanya enggak ada yang bikin marah. Enggak begitu. Justru kalau Tuhan kasih sparingannya, tahu dong apa yang terjadi? Itu dia. Hal-hal yang biasa bikin Anda tensi 5.000, hati-hati stroke. Hal-hal yang bikin tensi Anda meledak ke atas, itu yang Tuhan siapin. Ya katanya mau latihan. Kenapa harus dilatih? Sebab gini. Again, saya ambil ilustrasi dari olahraga bulu tangkis karena saya suka bulu tangkis. Bulu tangkis itu olahraga yang mengandalkan refleks. Nah pelatih itu ya, melatih itu sebenarnya juga yang dilatih dari pemain itu kan refleks. Saya rasa setiap olahraga butuh refleks lah. Ya. Kita nggak aneh kalau ngelihat misalnya kalau basket Stephen Curry kok nembak udah nggak pakai ngeker lagi, udah nggak pakai lama, gaya apapun bisa masuk. Itu kan refleks yang dilatih. Refleks itu apa sih? Refleks adalah gerak cepat yang kita lakukan tanpa kita pikir lagi. Itu refleks namanya. Refleks itu bisa dilatih. Refleks itu bisa dilatih. Nah, kita itu latihan kesalehan sampai kesalehan itu jadi refleks hidup kita. Orang menyakiti kita, kita tuh udah gak mikir lagi nanti. Kalau itu jadi refleks, kita gak mikir lagi. Misalnya, Ance ngeselin saudara. Saudara udah gak mikir lagi, ini gua ampunin gak Ance? Enggak. Kalau refleks udah tahu, ampuni langsung. Anda gak mikir lagi, karena itu udah jadi gerak cepat. Nah kesalehan itu harus dilatih. Latihannya Tuhan kasih sparingan, tujuannya sampai kesalehan itu jadi refleks hidup kita. Yang namanya latihan tuh gak enak, capek, pasti. Tapi kalau gak capek ya bukan latihan namanya. Saudara jangan lihat orang yang angkat piala di atas podium itu gampang enggak. Kemenangan dia bukan dimulai saat dia bertanding. Kemenangan dia sudah dimulai dari dia latihan setiap harinya. It's same. Hidup kita itu sudah dilatih jauh-jauh hari. Kalau saudara mau dimuliakan bersama dengan Tuhan, punya karakter Kristus, saudara perlu dilatih. Perlu dikasih sparingan sama Tuhan.
Perlu dilatih supaya itu jadi refleks. Nah sekarang tentang ortopraksis ini. Saudara pasti sering dengar orang bilang gini, saya mah nggak usah lah tahu Alkitab dalam-dalam. Yang penting praktek kelakuan. Ayo ngaku siapa yang kayak gitu? Kalau dengar khotbah rumit dikit, saya nggak mau rumit-rumit. Yang penting gue prakteknya aja. Ada yang kayak gitu? Nggak ada lah, sini semua mah luar biasa. Tapi saya harus kasih tahu ya, nggak ada ortopraksis yang kuat tanpa ortodoksi. Karena ortodoksi itu landasannya. Kalau Anda nggak tahu ortodoksi, apa yang Anda mau praksiskan? Dan dalam Alkitab Tuhan mengkritik juga orang-orang yang punya ortopraksis tapi tidak punya ortodoksi. Roma pasal 10 ayat 2 dan 3. Yang tadi pertama cuman mau tahu teori tapi nggak mau praktek. Yang ini cuman mau tahu praktek tapi nggak mau tahu teori. Coba lihat. Roma 10 ayat 2 dan 3 kita lihat. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Hebat nggak? Hebat kan? Tapi tanpa pengertian yang benar. Ortodoksinya nggak ada. Ayat 3. Karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, akhirnya apa? Mereka berusaha mendirikan kebenaran sendiri. Ortopraksis tanpa ortodoksi pasti standarnya diri sendiri. Standarnya hanya apa yang dia pikir benar. Makanya ortodoksi penting, ortopraksis juga penting. Ini tidak bisa di-cut, ini satu paket. Ortodoksi dan ortopraksis ini. Kalau orang cuma bilang ortopraksis, gua nggak penting lah. Pengajaran-pengajaran, udah pasti standarnya dirinya sendiri. Akalnya sendiri yang jadi standar, bukan firman Tuhan. Dan dalam Alkitab ada contoh hidup di mana Tuhan mengkritik orang-orang yang ortopraksisnya dipuji berkali-kali tapi ortodoksinya dikritik. Tahu itu orang apa? Orang apa? Itu orang Samaria. Orang Samaria berkali-kali dipuji ortopraksisnya sama Tuhan. Makanya kalau saudara lihat misalnya, nggak perlu dibaca ya. Lukas 17, 10 orang kusta. Berapa yang sembuh? Berapa yang sembuh? 10. Berapa yang balik ke Tuhan? Saudara sadar nggak? Satu orang itu adalah orang Samaria. Baca Alkitab lebih teliti. Iya, yang balik satu itu adalah orang Samaria. Coba lihat, perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Ya kan? Ada imam ketemu dilewatin. Orang Samaria dia yang nolong. Ortopraksisnya dipuji sama Tuhan. Tapi orang Samaria ortodoksinya nggak benar. Dikritik juga sama Tuhan. Maka dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Waktu Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria. Itu dikritik ortodoksinya. Tuhan sampai bilang gini. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Kenapa? Orang-orang Samaria itu kan orang-orang dari Israel Utara ke 10 suku yang kawin campur. Karena mereka kawin campur, maka saudara-saudara yang di selatan, yang kedua suku yang di selatan, itu tidak mau mengakui mereka karena mereka sudah dianggap bangsa kafir. Karena mereka kawin campur. Nah, karena mereka adanya di utara, mereka tidak mau mengakui Yerusalem. Mereka tidak mau mengakui bait Allah yang ada di Yerusalem. Sebab kalau mereka akuin, mereka harus ke selatan. Jadi mereka bikin tempat penyembahan mereka sendiri yang ada di atas gunung Gerizim. Maka mereka juga punya kitab Taurat, tapi kitab Tauratnya diganti. Apa yang diganti? Tempat Abraham mempersembahkan Ishak itu bukan Bukit Moria. Itu bukan Bukit Moria, tapi diganti jadi Bukit More atau Gunung More. Sebab kalau dia mengakui itu Gunung Moria, maka dia harus mengakui bait Allah yang ada di Yerusalem. Sedangkan dia nggak mau mengakui itu. Jadi Tauratnya Samaria sama kita itu sama persis.
tapi diganti beberapa bagian. Lalu dipotong di bagian yang Israel masuk ke Kanaan. Karena dia tidak mau mengakui juga. Karena begitu dia mengakui, dia harus mengakui yang bagian selatan. Dia harus mengakui Yerusalem. Nah, dalam hal ini ortodoksinya dikritik oleh Tuhan Yesus. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Jadi ortopraksis penting, ortodoksi penting. Enggak bisa pilih salah satu. Jangan, yang penting aku belajar Alkitab, kelakuannya enggak ada. Jangan, yang penting aku praktek, enggak usahlah ngajar yang rumit-rumit. Enggak bisa, harus mau belajar. Nah, ortodoksi punya, ortopraksis punya, udah cukup belum? Belum. Ada yang ketiga, ortopati juga penting. Itu dari ortos dan patos. Ortos lurus, patos afeksi, keinginan. Itu bicara sikap hati dan motivasi hati kita di hadapan Tuhan. Saudara dengar kebenaran tentang memberi, ortodoksinya dapat. Saudara lakukan, ortopraksinya dapat. Ortopatinya gimana? Ini dipersoalkan juga. Mendengar tentang memberi, melakukan memberi, ada motif di belakang mau dagang sama Tuhan. Tuhan, aku udah kasih, nanti Tuhan balikin ya 100 kali lipat. Nah loh. Ini mau dagang sama Tuhan, ini namanya spirit Yudas, mau cari untung. Saudara, dagang jangan sama Tuhan, kita pasti bangkrut lah, bangkrut langsung. Sebab kalau Tuhan kasih bil tagihan, baru tagihan sinar matahari aja, kita bangkrut udah, belum tagihan yang lain-lain. Jadi sama Tuhan itu jangan dagang, jangan. Yuk pasti hancur, bangkrut, pasti bangkrut, jamin saya. Ortopati itu penting, motivasi hati kita itu penting. Kita mau belajar, kita mau melakukan, ortopatinya gimana? Ada orang yang mau sekolah Alkitab sampai tinggi-tinggi, supaya kalau kemana-mana dipanggilnya profesor, doktor, kabulator, kotor, wah udah semuanya. Ortopati itu penting. Saya termasuk orang yang saya suka pelayanan, kalau ditanya gelarnya apa, enggak usah, ngapain juga. Saudara juga nggak pusing kan gelarnya saya apa, buat apa. Kecuali saya lagi mengajar di sekolah Alkitab, itu penting. Itu harus, itu kredensial. Kalau khotbah-khotbah kayak gini, buat apa? Saudara juga kagak pusing kok. Nah, di Alkitab Tuhan juga mengkritik. Ortodoksi ada, ortopraksis ada, ortopati nggak ada, dikritik juga. Pokoknya semua dikritik sama Tuhan, luar biasa memang. Matius 23 ayat 15. Nanti saya ceritakan latar belakangnya supaya saudara tahu kritiknya itu kenapa. Matius 23 ayat 15 kita lihat. Oke, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, ini saya mesti ceritakan latar belakangnya supaya saudara ngerti apa yang dikritik Tuhan Yesus tentang ini. Menurut sejarawan Yahudi yang paling terkenal dan sejarawan terbesar Yahudi yang bernama Flavius Josephus, itu bukunya tebel, saudara bisa dapetin kok. The Antiquities of Jews. Ya. Itu adalah dokumen sejarah Yahudi yang sangat berharga sekali. Nah, memang ada banyak golongan-golongan orang Yahudi pada saat itu, ada yang membagi jadi 7, 5, 6. Tetapi golongan orang Yahudi itu kita bisa bagi menurut Flavius yang paling basic itu 3 besar. 3 besar. Yang pertama adalah golongan Saduki. Golongan Saduki ini kaum ningrat, mereka menguasai bait Allah. Imam besar Kayafas itu semua orang Saduki. Orang-orang Saduki itu tidak percaya kebangkitan, tidak percaya kehidupan setelah kematian. Orang Saduki kitabnya
Cuma kitab Taurat, makanya disebut hanya Taurat. Itu orang-orang Saduki. Kalau orang Samaria, mereka menyebut dirinya penjaga Taurat. Somer HaTorah, penjaga Taurat. Nah lalu ada golongan yang kedua, yaitu golongan Farisi. Saduki ini kaum ningrat, kelas atas tapi jumlahnya sedikit. Yang kedua ini Farisi. Farisi ini akar rumput saudara, golongannya masanya paling banyak. Sebenarnya kita kalau dengar Farisi itu jangan alergi, jangan bersin-bersin. Sebenarnya tidak ada yang negatif dengan kata Farisi. Farisi itu nama sebuah golongan saja. Yesus itu termasuk golongan Farisi secara golongan, ya. Tetapi memang dikesankan dalam Alkitab, kenapa Farisi kayak begitu brengsek? Karena memang di zaman Tuhan Yesus mayoritas Farisi itu brengsek semua. Mayoritasnya. Nah, Farisi ini yang membreakdown Taurat menjadi 614 misfot, makanya dia dijuluki penafsir Taurat. Itu orang-orang Farisi. Ini akar rumput, pengikut paling banyak, duitnya kagak ada karena dikuasai sama Saduki. Nah, ada golongan yang ketiga, ini namanya golongan Eseni. Golongan Eseni menjuluki dirinya sebagai pelaku Taurat. Dia lihat Saduki nggak benar, Farisi nggak benar, dia memisahkan diri. Ada yang tinggal di goa-goa, ada yang tinggal di padang gurun. Nah, Yohanes Pembaptis itu golongan Eseni. Makanya kalau saudara baca Alkitab, ada suara berseru-seru di padang gurun. Nah, Yohanes Pembaptis itu ikut Eseni. Kalau saudara punya kesempatan ke Israel, saya bulan depan mau ke Israel, sudah aman saudara, tenang ya. Sebenarnya pas kemarin tembak-tembakan sama Iran juga situs-situs rohani itu aman-aman aja kok ya. Tapi ya memang media ini kan proksinya banyak ya, kita kagak bahas itulah. Kita balik lagi, nah Eseni ini penjaga Taurat. Nah sekarang apa yang dikritik sama Tuhan Yesus? Farisi ini paling banyak, tapi duitnya gak ada. Karena dikuasai sama Saduki. Orang Farisi ini harus putar otak, gimana supaya aku kebagian duit? Nah, dia melakukan proselit. Kalau bahasa sekarang penginjilan, menjangkau jiwa. Wah, makanya itu dia mengarungi lautan, menjelajah daratan, mentobatkan satu orang. Dia tuh melakukan, kalau dalam bahasa itu orang luar yang dijadikan Yahudi itu nama proselit. Kalau kita kan penginjilan, kalau dia proselit. Nah, dia melakukan itu. Salah satu hasil dari proselit mereka adalah Herodes. Herodes itu kan orang Edom. Orang Edom, tapi dia memeluk agama Yahudi. Nah, supaya dia juga bisa ikut kebagian mengelola uang. Nah, makanya itu dikritik sama Tuhan. Karena ortopati mereka adalah supaya mereka juga bisa ikut mendapatkan uang. Makanya dikritik. Begitu orang tahu motivasinya jadi jauh lebih jahat. Nah, ada yang keempat, yang terakhir. Ini bukan Bukan ortopedi, bukan ya. Itu spesialis tulang kalau ortopedi. Ortodoksi, ortopraksis, ortopati, ortolatri. Dari kata latreia, ini bicara penyembahan kita. Siapa pusat kehidupan kita? Ya. Siapa pusat kehidupan kita? Nah, saya akhiri dengan satu kisah ini tentang ortolatri ini. Ada seorang yang diberi julukan Paulus dari Afrika. Paulusnya Afrika tepatnya. Ini Rasul Afrika. Namanya David Livingstone. Dia orang Scotland, kemudian dia ambil kuliah kedokteran di UK, Inggris. Lalu dia ajak seluruh keluarganya pindah ke Afrika. Dia berjalan mengelilingi Afrika seperti Rasul Paulus memberitakan Injil. Makanya dia disebut dengan Rasul Afrika. Dia terkena penyakit malaria berkali-kali, saudara. Istrinya meninggal muda karena malaria. David Livingstone sendiri usianya juga tidak terlalu tua. Umur 60-an awal dia sudah meninggal. Tapi saat dia meninggal, jenazahnya ditemukan lagi berlutut berdoa di samping ranjang.
saat ditemukan meninggal. Nah, dalam perjalanan hidupnya, David Livingstone itu kan kayak Paulus gitu, pergi balik ke Antioquia, pergi lagi. Nah, dia baliknya ke Inggris, ke pusatnya dia. Satu kali waktu dia di UK, dia pernah ditanya sama wartawan, apa rahasia pengorbananmu? David Livingstone bilang gini, what sacrifice? This is not sacrifice, it is an honor. Kata pengorbanan, ini bukan pengorbanan, ini kehormatan. Dengar baik ini, bagaimana kita melihat pelayanan kita, itu akan sangat menentukan cara kita memperlakukan orang, cara kita bersikap, dan cara kita melayani Tuhan. Kalau engkau melihat pelayananmu sebagai pengorbanan, dengar baik ini. Kalau engkau melihat pelayananmu sebagai pengorbanan, engkau akan hitung-hitungan, engkau akan cepat tersinggung. Karena engkau akan selalu berpikir, gila saya udah buat begini, saya masih direndahkan. Lihat, karena Anda merasa yang Anda lakukan adalah pengorbanan. Tapi kalau Anda melayani Tuhan, Anda merasa itu sebagai satu kehormatan, apapun yang Anda lakukan, Anda akan selalu merasa kurang. Saya ulang lagi, kalau Anda menganggap yang Anda lakukan, entah apapun pelayanan yang Anda lakukan, mungkin Anda berpartisipasi dalam dana, mungkin Anda memberikan tenaga, mungkin Anda sumbangsi pikiran. Tapi kalau Anda melihat dirimu sendiri sebagai sebuah pengorbanan, Anda akan hitung-hitungan, Anda akan mudah tersinggung. Kalau Anda disakiti sedikit, Anda akan tersinggung. Karena Anda pikir, gua udah berkorban, ngapain lo singgung-singgung gua. Tapi kalau Anda lihat itu sebagai satu kehormatan, apapun yang kita lakukan, kita akan merasa kurang. Kita belajar dari Rasul Paulus. Saudara, apakah Paulus melihat pelayanannya sendiri sebagai pengorbanan? Tidak. Paulus juga melihat satu anugerah kalau dia boleh melayani Tuhan Sang Raja. Biarlah yang melihat pelayanan kita sebagai pengorbanan adalah orang lain. Orang lain boleh melihat itu pengorbanan. Agree, kita melihat David Livingstone dia berkorban, kita yang melihat. Kita melihat Paulus berkorban, agree, kita yang melihat. Tetapi Paulusnya sendiri, dia tidak merasa itu pengorbanan. Dia merasa itu kehormatan, dia boleh melayani Tuhan. David Livingstone tidak melihat dirinya sendiri sebagai satu pengorbanan. Dia lihat itu sebagai satu kehormatan. Kita tanya sama diri kita sendiri, apakah kita cepat tersinggung? Apakah kita suka hitung-hitungan? Jangan-jangan kita lihat apa yang kita lakukan untuk Tuhan adalah sebuah pengorbanan. Saudara, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Anda mau bayar berapa? Anda gak bisa bayar. Tapi belajar, lihat, kalau kita boleh melayani Tuhan, itu satu kehormatan. Kalau Tuhan mau pakai kita, itu kehormatan. Sebab sebenarnya kalau Tuhan mau pakai batu pun bisa. Tapi kalau Tuhan boleh pakai kita, it is an honor. This is not a sacrifice, it is an honor. Itulah ortolatri yang benar di hadapan Tuhan. Jangan lihat lagi yang kita kerjakan sebagai pengorbanan. Lihatlah itu sebagai kehormatan kalau kita boleh melayani Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Yuk pemain musik maju, refnya saja. Mengiringmu seumur hidupku. Boleh dibantu. Rencanamu Bapa. Padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh Bersama-Mu Tuhan, jadikan ku
untuk mengiringmu, seumur hidupku. Yes. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku berjanamu untuk memuliakan-Mu. Bapa dalam surga, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biar ini jadi komitmen kami. Kami mau hidup dalam budaya kebenaran. Kami mau punya ortodoksi, ortopraksis, ortopati, ortolatri yang benar. Biar kami boleh mengiring Tuhan, berjalan dalam kehendak-kehendak Tuhan, terus tekun mencari kehendak Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, tolong umat-Mu. Tolong umat-Mu, kami tidak mampu berjalan sendiri. Tapi biar Roh-Mu yang kudus yang menuntun setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Berikan pertumbuhan kepada setiap mereka Tuhan. Berikan pertumbuhan rohani, ketajaman rohani untuk komunitas di tempat ini. Berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, penggembalaan, semua hamba-Mu serahkan dalam tangan Tuhan yang kuat. Biar satu kehormatan kalau kami boleh mengiring Tuhan, dan kami berdoa kami boleh mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau lihat mereka yang datang dengan berbeban berat, dengan letih lesu, dengan semangat yang patah. Aku berdoa Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Aku berdoa ada pengharapan yang baru, semangat yang lesu. Tuhan berikan semangat yang baru. Kain kabung Tuhan gantikan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. God bless you all. Saudara diberkati Tuhan. Saya merasa saya tidak perlu tambah lagi karena saya mau saudara mencerna dengan baik apa yang tadi disampaikan. Ada 4 hal yang sangat sederhana yang harus kita hidupi, bukan hanya cuman didengar, ya kan? Tapi tadi mesti dilakukan, dicek hati kita, dicek semuanya. Yes, kita akan memberikan persembahan. Adakah Bapak Ibu yang belum mendapat amplop persembahan? Bolehkan lambaikan tangannya, nanti akan dibantu oleh tim Asyir. Ada? Semua sudah dapat? Kalau semua sudah dapat, kalau Bapak Ibu juga bisa berikan persembahan melalui QR code yang ada di atas, Bapak Ibu bisa berikan. Kalau semua sudah siap, mari saya undang berdiri, kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kita. Mari kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Kami mensyukuri apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami menikmati berkat yang tidak terhingga dalam kehidupan kami. Hari ini dalam kesempatan ini kami mau memberi kembali apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami beri dengan sukacita mendatangkan kehidupan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Percaya setiap tangan-tangan yang memberi dibuat berhasil dan dibuat beruntung. Ketika hidup dalam kehendak Tuhan, kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami diberkati untuk menjadi berkat. Kami siap untuk memberikan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan memberi Bapak Ibu. Engkau baik, Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berulang. Engkau baik, sangat baik, kasih
setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Adakah yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangan? Ada? Saya rasa ada dari muka-mukanya. Kalau saya pegang, oh ada, satu. Selamat datang adik. Kami undang untuk tetap beribadah. Bagi yang gak mau angkat tangan, mukanya ketahuan kok. Saya undang Bapak Ibu juga sama-sama untuk bisa beribadah bersama-sama jika belum punya tempat untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Oke, kita akan dengarkan pengumuman. Silakan multimedia. Shalom Kingdom Leaders, khususnya untuk Anda, para leaders yang sudah terdaftar sebagai peserta Kingdom Leadership Conference 2025 Thai Kingdom Come. Sungguh sukacita yang luar biasa karena kuota 1.500 peserta sudah tercapai dalam periode early bird ini. Karena itu, pendaftaran dari KLC 2025 resmi ditutup. Kami mengingatkan kembali untuk para peserta bahwa Kingdom Leadership Conference 2025 akan diadakan di GBI Rock, Lembah Pujian dan Pasar Bali, Menora Hall pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2025. Dan tentu saja Kingdom Leaders dalam KLC 2025 ini kita akan sama-sama dilayani dan diberkati oleh para pembicara yang luar biasa. Bapak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana, Reverend Dr. Peter Tanci, Pendeta Rubin Adi Abraham, Pendeta Roni Dwi Kora Subito, dan Ibu Shirley Choandelaus. Selain itu, dalam KLC 2025 tahun ini, kita juga akan sama-sama dikuatkan dan diteguhkan melalui kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Tidak ketinggalan juga, akan ada 9 workshop yang akan memperlengkapi kita agar setiap kita dapat melayani dengan lebih excellent lagi. Karena itu Kingdom Leaders, sembari menunggu waktu tibanya KLC 2025, kami sudah siapkan satu link yang akan berisi mengenai general info KLC 2025. Di sana akan disediakan profil pembicara, detail acara dan juga rundown, informasi akomodasi dan transportasi, dan beberapa kontak person yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan informasi lengkap seputar KLC 2025. So Kingdom Leaders, sampai berjumpa di KLC 2025 Thai Kingdom Come. Jesus loves you abundantly. See ya. Ibadah Minggu GBI Rock Jayapura dilaksanakan di dua tempat, di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadah dimulai jam 9 pagi. Ibadah anak Rocky dilaksanakan di dua wilayah, di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadahnya juga dimulai jam 9 pagi. Ibadah Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop. Ikuti ibadah Royal yang akan dilaksanakan pada hari Senin besok tanggal 11 Agustus 2025 jam setengah 7 malam di Rock Center Entrop. Buat para wanita, ikuti Rock Woman Talk yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 jam 10 pagi di Rock Center Entrop. Sudahkah Anda berkomunitas? Kami mengundang Anda untuk bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Untuk informasi lengkap, bisa didapatkan di booth Komsel atau juga bisa menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Persembahan juga bisa dilakukan melalui scan kris yang tertera dengan menggunakan semua aplikasi dan juga bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera. Rock Jayapura memiliki beberapa media sosial seperti yang tertera. Untuk informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja, Anda bisa menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati.
Oke. Mungkin saya tekankan buat youth, jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak usia remaja, usia teens, kita ada youth camp tanggal 20 sampai 21 September. Dan tempatnya setahu saya sangat terbatas, cuma 70 ya, 70 pax. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak, remaja, undang untuk bisa ikut youth camp ini karena mereka akan dibentuk, dibelajar untuk bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Dan tadi juga ada basar, di depan ada sekarang. Ada? Bapak Ibu bisa keluar nanti di depan ada basar buat mereka punya acara, Bapak Ibu bisa ambil bagian, yang punya anak-anak, yang punya anak-anak remaja, yang punya hati untuk generasi, monggo di sana. Silakan menabur di sana. Saya percaya tadi itu ada langkah ke berapa tuh? Langkah kedua ya. Langkah kedua salah satunya itu ya. Bukan ortopedi. Orto apa tadi itu? Orto praksis, ya. Ya. Langsung praktekkan di depan, oke? Dan ada untuk yang dewasa muda ada Royal. Royal hari Senin tanggal 11, sorry. Tanggal 11 di Rock Center. Tepatnya di ruang sekolah minggu ya. Ya, di ruang sekolah minggu di tempat Rocky. Jadi jam 6:30 malam. Dan untuk para wanita, tanggal 23 ada Woman Talk di tempat ini tadi ya. Ya betul ya. Di tempat ini jam 10 pagi. Itu saja pengumumannya. Dan Bapak Ibu yang belum punya komunitas, saya percaya tadi yang disampaikan Pastor Wigan, salah satu caranya untuk kita bisa mempraktekkan, kita nggak bisa keluar kalau kita nggak pernah belajar untuk dalam seiman kita. Ya dalam komunitas, dalam komsel. Dan Bapak Ibu kalau rindu, saya pengen masuk dalam komunitas. Bapak Ibu bisa lihat orang ganteng-ganteng di belakang sana sama Pak Ridi gitu ya. Mereka lagi angkat komsel yuk. Nah, monggo daftar ke sana. Dan juga satu lagi, Pastor Wigan baru mengeluarkan buku judulnya Big Picture. Bukunya ini Bapak Ibu bisa dapati gimana caranya Bapak Ibu bisa hubungi Ibu Saudari Ance. Harganya harga diskon, harga kemerdekaan nih kayaknya ya Pastor Wigan ya. Saya percaya buat kita karena kita belajar banyak hal yang akan mengubahkan kita untuk bisa mengerti, punya pengenalan yang benar tentang Tuhan. Itu saja mungkin pengumumannya. Saya undang kita pakai berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik.
Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami boleh melakukan ibadah dari awal sampai dengan akhir, semua karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau, kami boleh mendengarkan kebenaran yang datang daripada isi hati-Mu Tuhan. Untuk mengingatkan kami untuk memiliki budaya hidup dalam kebenaran. Supaya setiap kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan menjadi kehendak kami. Biarlah nama-Mu yang selalu ditinggikan, nama-Mu yang selalu dipermuliakan dari apa yang kami lakukan hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada kesempatan ini kami sehati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Dari pusat sampai ke pelosok Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat dan roh takut akan Tuhan. Untuk mereka memimpin bukan dengan kehendak mereka, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera. Bangsa ini menjadi bangsa yang membawa damai dan sukacita di tengah-tengah dunia ini. Berdoa juga buat tanah Papua, kami mengucap syukur untuk proses pemilihan suara pemimpin yang baru untuk tanah provinsi Papua Tuhan. Kami percaya pemimpinnya akan terpilih, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang bekerja dengan hikmat daripada Tuhan, pemimpin yang bukan memimpin dengan kepentingan sendiri Tuhan, tapi membawa tanah Papua ini, provinsi Papua ini menjadi provinsi yang maju, provinsi yang menjadi kebanggaan, provinsi yang menjadi contoh bagi provinsi-provinsi yang lain untuk bangsa ini Tuhan. Bahkan provinsi ini dikenal oleh bangsa-bangsa. Karena dari tempat ini lahirlah orang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Terima kasih untuk Pastor Wigan yang Tuhan pakai dengan cara luar biasa menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau berkati dia hikmat Tuhan. Kasih damai sejahtera sukacita daripada Tuhan. Menyertai kehidupannya sehingga terus Tuhan akan pakai dia dalam pelayanan yang lebih luar biasa lagi. Bahkan dia bukan hanya di dalam tanah Indonesia ini Tuhan, tapi di bangsa-bangsa dia akan menjadi jawaban. Dia akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menceritakan kebesaran nama Tuhan. Engkau berkati kehidupannya, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanan pengembalaannya Tuhan. Tuhan pakai dengan cara luar biasa. Kami berdoa juga buat seluruh jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap jemaat di tempat ini, mereka boleh bertumbuh, berproses. Dan kami percaya apa yang mereka alami hari ini adalah sebuah bagian dalam pembentukan mereka untuk menjadi keserupaan dengan Kristus. Kami percaya Tuhan yang sakit hari ini telah disembuhkan, yang berbeban berat telah dilegakan, dan yang mencari jawaban telah menemukan jawaban. Karena Tuhan sendiri yang berbicara dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang mereka alami, dari yang mereka alami, mereka memuliakan nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan menjadi saksi Kristus untuk apa yang kami dengar. Kami akan mempraktekkan apa yang Tuhan telah sampaikan dalam setiap hati kami. Kami mau pulang dengan sukacita. Sebelum kami pulang, kami mau terima berkat. Mari jemaat angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, jadilah saksi Kristus kemanapun engkau pergi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.